Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, eh, saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UAS Metode Penelitian Manajemen terkait telah kritis tugas akhir, review metodologis atas dua penelitian, yaitu regresi linear berganda dan struktur equation modeling partial least square atau SEM-PLS. Oke, berikut adalah identifikasi penulis telah, yaitu saya sendiri, nama saya Abdul Latif, nomor induk mahasiswa 2502 0102 0013, program studi PJJ S1 Manajemen, mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, dosen pengampu Dr. Silvana Syah, SSI MSI. Selanjutnya itu daftar isi. Yang selanjutnya itu identifikasi lengkap tugas akhir pertama. Yang tugas saya pertama itu saya mengambil yang berjudul pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS. Nama penulis yaitu Dedi Wijayanto, NIM 240201020086. Metode analisis yang digunakan yaitu kuantitatif, kuesioner skala Likert 1-4, dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Objek sampel yaitu pegawai kantor pusat RPS Ditjen Pajak, data populasi 142, sampel 105, rumus Slovin. Variabel penelitian X1 disiplin kerja, X2 gaya kepemimpinan, dan Y-nya itu kinerja karyawan. Alasan pemilihan penelitian pertama. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif murni sesuai dengan kriteria soal 1, review penelitian menggunakan regresi linear berganda. Yang kedua yaitu instrumen kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1-4 pada 105 responden. Yang ketiga yaitu regresi linear berganda 2 prediktor. Analisis menguji pengaruh X1 disiplin kerja dan X2 gaya kepemimpinan terhadap Y kinerja secara bersamaan. Yang keempat yaitu konsentrasi MSDM. Topik berasal dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia sesuai cakupan bidang yang diisyaratkan. Berikut hasil review penelitian regresi linear berganda. Yang pertama itu bab 1 bagian latar belakang. Bukti dalam naskahnya yaitu tabel 1.1, gambar 1 dan gambar 1.1, data penerimaan pajak nasional 2020 sampai 2024 dipakai sebagai fenomena pembuka. Kritik atau permasalahannya yaitu pertama, unit analisis penelitian sama dengan persepsi individu pegawai RPS, bukan fiskal nasional. Untuk permasalahan yang kedua yaitu data makro dipengaruhi variabel di luar kendali pegawai atau ecological fallacy. Dan dampak terhadap penelitian. Yang pertama, latar belakang kehilangan daya justifikasi. Yang kedua yaitu academic anxiety yang dibangun tidak mencerminkan masalah real RPS. Solusi atau perbaikannya yaitu ganti fenomena pembuka dengan data internal RPS, absensi, SKP atau survei kepuasan. Untuk yang kedua yaitu bab 1 bagian latar belakang. Bukti dalam naskahnya yaitu narasi halaman 1-7 tidak memuat data prasurvei atau observasi pendahuluan di RPS. Kritik atau permasalahannya yaitu fenomena hanya dibangun dari kutipan teori dan penelitian di lokasi lain tanpa bukti awal lapangan. Dampak terhadap penelitiannya. Yang pertama itu argumentasi bersifat deduktif teoritis semata. Yang dampak kedua yaitu riskan dinilai meneliti masalah yang belum tentu ada. Solusi perbaikannya yaitu tambahkan observasi atau wawancara pendahuluan 5-10 pegawai atau atasan.
atau data sekunder internal absensi, keluhan turnover. Untuk yang ketiga yaitu bab 1 bagian rumusan masalah dan tujuan. Bukti dalam naskahnya itu rumusan masalah 1.2 dan tujuan 1.4. Hanya 2 poin. Pengaruh parsial X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Kritik atau permasalahannya yaitu uji F simultan tabel 4.13 dilakukan di bab 4 tapi tidak pernah dirumuskan di bab 1. Dampak terhadap penelitiannya yaitu yang pertama, hasil uji F menjadi analisis yang menggantung. Yang kedua yaitu struktur logis skripsi, rumusan, tujuan, hipotesis, ke hasil tidak utuh. Solusi atau perbaikannya yaitu tambahkan rumusan masalah dan tujuan ketiga. Pengaruh simultan X1, X2 terhadap Y. Ditambah hipotesis H3 di bab 2. Untuk hasil review penelitian regresi linear berganda yang selanjutnya yang nomor 4 yang ada pada bab 1 bagian batasan penelitian. Bukti dalam naskahnya itu butir 1.3 dalam kurung 3 data empiris menggunakan periode waktu tahun 2020 sampai 2024. Kritik atau permasalahannya, penelitian sebenarnya cross section kuesioner sekali di 2025, bukan longitudinal atau time series. Dampak terhadap penelitiannya yaitu menimbulkan ekspektasi keliru pada pembaca tentang desain penelitian. Solusi atau perbaikannya yaitu revisi batasan, sebut hanya periode pengumpulan data primer Mei sampai Agustus 2025. Hapus klaim 2020 sampai 2024 dari batasan variabel, batasi hanya di konteks latar belakang. Untuk yang nomor 5 yaitu bab 2 bagian landasan teori. Bukti dalam naskahnya yaitu definisi kinerja dikutip dari Robbins dalam Silam DKK 2021 halaman 12 sumber sekunder. Kritik permasalahannya itu kerangka konseptual gambar 2.1 bertumpu pada kutipan berlapis tanpa verifikasi ke sumber primer. Dampak terhadap penelitian, validitas konten, definisi variabel kinerja diragukan. Yang kedua yaitu berpotensi menimbulkan kesalahan tafsir indikator. Untuk solusi atau perbaikannya yaitu telusuri dan kutip langsung sumber primer atau buku Robbins asli, gunakan selain DKK hanya sebagai pembanding. Yang nomor 6 yaitu bab 2 bagian operasional variabel. Bukti dalam naskahnya yaitu X1 sama dengan 4, indikator atau 4 butir. X2 dan Y masing-masing 5 indikator atau 5 butir, rasio 1:1. Untuk kritik permasalahannya, idealnya satu indikator diwakili beberapa item untuk menangkap variasi konstruk. Untuk dampak terhadap penelitiannya yaitu alfa tinggi di atas 0,90 lebih mencerminkan homogenitas item bukan reliabilitas konstruk yang kaya. Solusi atau perbaikannya yaitu kembangkan 2-3 butir per indikator, ditambah uji unidimensionalitas, misal EVA, sebelum uji reliabilitas. Yang ketujuh yaitu bab 2 bagian hipotesis. Untuk bukti dalam naskahnya yaitu subbab 2.4 hanya merumuskan H1 dan H2 pengaruh parsial. Untuk kritik atau permasalahannya tidak ada H3 untuk pengaruh simultan, padahal bab 3 sampai bab 4 merancang dan melampirkan uji F. Dampak terhadap penelitiannya, uji F pada tabel 4.13 tidak memiliki hipotesis formal dan metodologis mengambang. Solusi atau perbaikannya, tambahkan hipotesis ketiga, X1 dan X2 berpengaruh simultan terhadap Y. Lengkap penjelasan teoritis di 2.4. Untuk selanjutnya itu nomor 8, Bab 3 bagian populasi dan sampel. Bukti dalam naskahnya itu populasi 142 pegawai diketahui pasti pakai Slovin E sama dengan 5%, N sama dengan 104,74 dibulatkan menjadi 105. Kritik permasalahannya,
Slovin paling tepat untuk populasi besar tak diketahui pasti. Populasi kecil lebih tepat pakai sensus. Dampak terhadap penelitiannya yaitu margin of error yang sebenarnya tak perlu. Yang kedua itu mengurangi representativitas unit kecil, misal 13-14 orang. Resikonya undersample. Solusinya, gunakan sensus atau total sampling 142 pegawai atau stratified proportional random sampling per 7 unit. Yang nomor 9 yaitu bab 3 bagian teknik sampling. Bukti dalam naskahnya yaitu subbab 3.5.2 hanya jelaskan perhitungan Slovin tanpa teknik penarikan sampel. Kritik atau permasalahannya yaitu penentuan jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel adalah dua hal berbeda. Keduanya wajib dijelaskan. Dampak terhadap penelitiannya yaitu tidak dapat dinilai apakah sampel bebas bias seleksi, misal convention sampling via Google Form. Yang solusi atau perbaikannya itu jelaskan teknik sampling explicit, idealnya simple random atau proportionate stratified random per seksi. Yang ke-10 itu bab 3 bagian instrumen. Bukti dalam naskahnya, subbab 3.4.1 sampai 3.6 tidak menyebutkan uji coba instrumen sebelum disebar ke 105 responden final. Kritik atau permasalahannya, praktik baku penelitian survei mensyaratkan pilot tes pada sampel kecil sebelum sampel penuh. Dampak terhadap penelitiannya yaitu jika ditemukan item tidak valid, tidak ada opsi selain menggunakan item mengurangi cakupan konstruk. Untuk solusi perbaikannya yaitu lakukan pilot test pada 20-30 responden di luar sampel utama pada penelitian mendatang. Untuk yang ke-11 itu bab 3 bagian konsistensi teknis. Bukti dalam naskah versi SPSS disebut berbeda. Versi 30 halaman 10, versi 26 halaman 32, versi 31 seluruh output bab 4. Kritik atau permasalahannya yaitu indikasi draft metode tidak direvisi ulang setelah analisis dijalankan. Dampak terhadap penelitiannya yaitu menurunkan kredibilitas kecermatan metodologis peneliti. Solusi atau perbaikannya, samakan versi software tampaknya SPSS 31 di seluruh bab, lakukan proofreading silang sebelum submit. Nah, untuk yang paling mencolok yaitu bab 4 uji kelayakan model UGF. Bukti dalam naskahnya tabel 4.13 ANOVA DF regression 1 F sama dengan 28,380. Prediktor hanya gaya kepemimpinan. R kuadrat implisit sama dengan 0,216. Tabel 4.14 model summary dengan dua prediktor ditambah disiplin kerja sama dengan R kuadratnya itu 0,738. Untuk kritik permasalahannya yaitu kedua tabel secara matematis tidak mungkin berasal dari model yang sama. Yang kritik permasalahan selanjutnya itu F sama dengan 28,380 konsisten dengan R kuadrat sama dengan 0,216 atau regresi sederhana, bukan R kuadrat 0,738. Untuk kritik atau permasalahan selanjutnya nomor 3 itu indikasi kuat. Output regresi sederhana Y atas X2 saja tertempel keliru ke laporan regresi berganda. Dampak terhadap penelitiannya yaitu seluruh interpretasi lanjutan konvensi determinasi uji T pembahasan menjadi tidak valid karena berasal dari model yang berbeda dari yang dilaporkan. Solusi atau perbaikannya itu jalankan ulang regresi berganda Y atas X1 dan X2 simultan di SPSS. Ambil ulang output ANOVA yang benar di DF regression sama dengan 2. Pastikan tabel ANOVA model summary dan coefficient berasal dari satu run yang sama. Lampirkan tangkapan layar output SPSS asli. Yang ke-13 yaitu bab 14 bagian uji hipotesis uji T. Untuk bukti dalam naskahnya itu subbab 4427
Tabel sama dengan 1,860 untuk menguji H1 dan H2. N sama dengan 105, DF sama dengan 102. Berarti permasalahannya itu tabel yang benar untuk DF 100 sampai 102, one toilet 5% adalah 1,660 bukan 1,860. 1,860 justru mendekati tabel untuk DF 12 sampai 13 dan kemungkinan disalin dari template lain. Kesimpulan H1 untuk dampak terhadap penelitiannya itu kesimpulan H1, H2 diterima. Kebetulan tetap benar karena T hitung jauh melebihi ambang namun menunjukkan kelemahan prosedural. Solusi atau perbaikannya itu hitung ulang DF sama dengan 102 dan ambil tabel yang sesuai, kurang lebih 1,660. Jelaskan secara eksplisit dasar pemilihan uji satu arah atau dua arah. Untuk hasil review yang selanjutnya nomor 14, bab 4, bagian statistik deskriptif. Putih dalam naskahnya itu tabel 4.6, rata-rata skor item 2,83 sampai 2,94, skala 1 sampai 4, kategori setuju sama dengan 2,51, 3 sampai 3,25, batas bawah. Kritik permasalahannya itu narasi menyimpulkan cenderung setuju atau positif padahal skor hanya sedikit di atas titik tengah skala 2,5 sama dengan moderate ke rendah. Dampak terhadap penelitiannya, pembaca bisa keliru menilai kondisi, disiplin atau kepemimpinan atau kinerja RPS sudah baik. Rekomendasi kebijakan jadi kurang tepat sasaran. Solusinya itu gunakan bahasa interpretasi proporsional, misal cenderung setuju namun mendekati batas moderate. Soroti item skor terendah S2,4 dan S2,5 sama dengan 2,86 sebagai prioritas perbaikan. Untuk hasil review yang selanjutnya itu bab 4, bagian validitas dan reliabilitas. Bukti dalam naskahnya itu 14 item valid. R sama dengan 0,655 sampai 0,925. Crown batch alpha 0,902 sampai 0,941. Hanya 4 sampai 5 item atau variabel. Alpha di atas 0,90. Kritik permasalahannya itu alpha di atas 0,90 untuk instrumen sependek ini tergolong tidak lazim tinggi. Indikasi redundansi item. Dampak terhadap penelitiannya itu berpotensi menyembunyikan masalah undimensionalitas semu. Instrumen kurang menangkap kekayaan konstruk. Solusi atau perbaikannya itu lakukan uji EVA atau CFA dan periksa item total correction untuk mendeteksi redundansi antar item. 16 itu bab 4 bagian interpretasi koefisien regresi. Bukti dalam naskahnya itu B1 0,660 disiplin kerja dan B2 0,445 gaya kepemimpinan, dijelaskan satu persatu secara deskriptif. Kritik atau permasalahannya tidak dibandingkan besaran relatif pengaruh standarisasi beta 0,73 versus 0,600, tidak dikaitkan dengan teori atau penelitian terdahulu. Dampak terhadap penelitiannya itu pembahasan menjadi dangkal, sekedar melaporkan angka tanpa analisis mengapa. Untuk solusinya itu tambahkan analisis komparatif beta S1 versus S2, kaitkan dengan karakteristik organisasi birokratif RPS dan penelitian terdahulu tabel 2.1. Yang selanjutnya itu bab 5 di bagian kesimpulan. Subbab 5.1 hanya mengulang narasi hasil uji T, H1 dan 2 diterima. Kritik permasalahannya tidak menyebut besaran R2 0,738 maupun batas kekuatan model. Dampak terhadap penelitian, kesimpulan kurang informatif secara statistik, tidak memberi gambaran holistik kontribusi model. Dan solusi perbaikan itu tambahkan kalimat kesimpulan yang mencantum R kuadrat dan interpretasinya, misal model menjelaskan 73,8 variasi kinerja, sisanya 26,2% oleh variabel lain, plus catatan perlunya verifikasi ulang mengingat temuan uji F. Nah, untuk yang selanjutnya itu berikut
identifikasi lengkap tugas akhir yang kedua. Untuk tugas akhir yang kedua itu saya mengambilnya dari yang berjudul kesadaran wajib pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variable intervening. Penulisnya itu ya Agusman tahun 2025. Metode analisisnya itu kuantitatif, memakai SEM PLS dengan Smart PLS 4. Objek dan sampel WP orang pribadi non-karyawan, KPP pertama Binjai, populasi 161.328 orang, sampel 100, atau taruh Yamane. Variabel penelitian yaitu X1 kesadaran WP, X2 e-filing, berpengaruh Z kepatuhan WP, mediasi, dan Y penerimaan pajak. Alasan pemilihan penelitian kedua, metode SEM PLS eksplisit. Naskah secara eksplisit menyatakan penggunaan structural equation modeling path least square dengan bantuan Smart PLS 4 bab 1 1.6.4. Yang kedua itu outer dan inner model lengkap, mencakup pengujian convergent validity, discriminant validity, composite variability, R-quadrant path conversion, dan bootstrapping. Yang ketiga itu melibatkan variabel intervening. Model memuat satu variabel mediasi, yaitu kepatuhan wajib pajak yang menghubungkan dua prediktor dengan variabel dependent. Yang keempat yaitu sesuai kriteria soal 2, memenuhi syarat tugas akhir berbasis kuesioner dengan metode SEM PLS sebagaimana diminta pada rubrik tugas. Berikut ringkasan model penelitian dan hasil hipotesisnya. Di mana itu ada 7 hipotesis, diterima ada 3, dan ditolak ada 4. Hasil review penelitian SEM PLS. Yang pertama itu bab 1 bagian judul dan rumusan. Bukti dalam naskah judul berpengaruh terhadap bentuk kausal bukan problematis. Kritik permasalahannya itu menyiratkan hasil sebelum diuji sehingga bias konfirmatori sejak awal. Dampak terhadap penelitiannya 4 dari 7 hipotesis ditolak. Judul jadi tidak konsisten dengan temuan. Solusi atau perbaikannya ubah ke bentuk problematis, pengaruh terhadap Untuk yang kedua, bab 1, batasan versus sumber data. Bukti dalam naskahnya itu batasan sebut periode 2020 sampai 2024, tapi kuesioner disebar dan diisi di 2025. Kritik permasalahannya inkonsisten, desain aktual, cross-sectional, bukan time series 5 tahun. Dampak terhadap penelitiannya, kesan mencakup dinamika 5 tahun padahal hanya 1 titik waktu. Solusi atau perbaikannya, perjelas 2020 sampai 2024 hanya latar belakang. Desain aktual cross-sectionnya itu 2025. Enggak, selanjutnya itu bab 1 bagian research graph. Bukti dalam naskah, gap disusun sebagai daftar penelitian A versus B tanpa penjelasan lanjut. Kritik permasalahannya itu hanya gap empiris, tidak ada gap teoritis atau konseptual. Dampak terhadap penelitiannya, urgensi penelitian dangkal, kontribusi baru tidak jelas. Solusi atau perbaikannya, jelaskan sebab hasil berbeda, segmen metode tahun ditambah rumuskan gap spesifik untuk POP non-karyawan Binjai. Yang keempat yaitu bab 1 bagian rumusan masalah dan tujuan. Bukti dalam naskahnya itu 7 rumusan masalah dan 7 identik kata demi kata, beda bentuk kalimat saja. Kritik atau permasalahan tidak dielaborasi lebih jauh, sekedar duplikasi format. Dampak terhadap penelitian, menurunkan kedalaman argumentasi akademik. Solusi atau perbaikannya itu tambahkan konteks spesifik, unit, analisis, kontribusi pada tujuan penelitian. Yang kelima yaitu bab 1 data sekunder. Bukti dalam naskahnya itu data sekunder KPP dipaparkan panjang di bab 1 dan dijadikan di 3.4b. Kritik permasalahannya tak pernah dipakai atau diuji di bab 4 yang merupakan analisis murni data primer. Dampak terhadap penelitiannya, klaim metode campuran tak terrealisasi, kredibilitas metodologi turun.
Solusi perbaikannya itu integrasikan data sekunder ke analisis atau hapus klaim jika tidak dipakai. Berikut hasil review penelitian sampel S yang selanjutnya itu 6-10, terus ini ada 11-15, 16-20, dan yang paling krusial itu ada di poin nomor 22, yaitu bab 4, bagian deskriptif versus latar belakang. Bukti dalam naskahnya, data KPP kepatuhan real 45,2 sampai 64,46% pada tahun 2020 sampai 2024. Bukti dalam naskah yang selanjutnya itu kuesioner persepsi kepatuhan 93,6%, skor 4,68 dari 5. Kritik permasalahannya, kesenjangan 30-48 poin persentase antara data administratif dan data persepsi. Permasalahan selanjutnya itu sama sekali tidak dibahas atau direkonsiliasi di bab 4 maupun 5. Dampak terhadap penelitiannya meragukan validitas data primer, kemungkinan social desirability bias atau sampel tidak representatif, melemahkan kredibilitas seluruh pengujian hipotesis. Solusi atau perbaikannya yaitu bahas eksplisit kesenjangan ini sebagai temuan atau keterbatasan. Jelaskan kemungkinan penyebab dan pertimbangkan validasi silang dengan data KPP. Oke, untuk mempersingkat waktu, berikut selanjutnya itu ada total 28 temuan hasil review penelitian SAM PLS sesuai dengan yang tertampil di presentasi. Oke, yang selanjutnya yaitu masuk ke perbandingan kualitas metodologis kedua penelitian. Untuk dimensi, tugas akhir 1, regresi linear berganda menggunakan metode analisis yang digunakan itu regresi berganda 2 prediktor SPSS. Untuk tugas akhir 2, metode analisisnya itu menggunakan SIM PLS, outer dan inner model Smart PLS 4. Desain versus klaim data. Tugas akhir 1 itu klaim data 2020 sampai 2024. Desain cross sectional 2025. Tugas akhir 2 itu klaim periode 2020 sampai 2024. Desain cross sectional 2025. Penentuan sampel. Rumus Lovin pada tugas akhir 1 itu rumus Lovin pada populasi kecil sehingga sensus lebih tepat. Tugas akhir 2 itu taruh Yamane untuk survei deskriptif bukan untuk sampel S. Untuk reliabilitas validitas, tugas akhir 1, Colbridge alpha di atas 0,90 berpotensi redundansi. Untuk yang tugas akhir 2, yaitu loading dan AFV seragam tinggi berpotensi redundansi. Untuk uji bias metodologis, tugas akhir 1 itu tidak ada uji common method bias. Untuk tugas akhir 2 tidak ada uji CMB maupun inner VIV. Temuan paling kritis yaitu tugas akhir 1, inkonsistensi matematis tabel uji F atau ANOVA. Untuk temuan paling kritis tugas akhir 2 yaitu kesenjangan data administratif versus self-report 30-48 poin. Bab 5, keterbatasan. Tugas akhir 1 itu sebab keterbatasan penelitian tidak ada. Untuk bab 5 di tugas akhir 2 keterbatasan ada namun bersifat generik dan tidak substantif. Kesimpulan dari review tugas akhir ini akhirnya didapatkan yang pertama yaitu kedua tugas akhir menunjukkan penguasaan prosedur statistik yang secara mekanis benar sehingga tabel, angka, dan interpretasi dasar pada umumnya konsisten secara matematis kecuali temuan kritis UJF pada tugas akhir 1. Yang kedua, kesimpulannya itu kedua penelitian memiliki pola kelemahan substantif yang serupa berupa latar belakang berbasis data makro atau tim series yang tidak sejalan dengan desain cross-sectional sesungguhnya. Penentuan sampel yang tidak sepenuhnya sesuai kaidah metode analisisnya dan ketiadaan uji common method bias.
Yang kesimpulan selanjutnya nomor 3 itu tugas akhir 1 memiliki satu kelemahan struktur paling kritis, yaitu inkonsistensi matematis pada tabel UJF yang mempertanyakan keabsahan uji simultan yang dilaporkan. Untuk kesimpulan yang nomor 4 yaitu tugas akhir kedua memiliki kesenjangan mencolok antara data administratif di KPP dan data self-report kuesioner, mengindikasikan risiko social desirability bias yang signifikan pada seluruh data primer. Yang kelima itu kedua naskah layak dinyatakan valid secara prosedural, namun generalisasi dan interpretasi semuanya perlu dibaca dengan kehati-hatian tinggi sampai kelemahan-kelemahan di atas diperbaiki. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Berikut adalah lampiran putih sumber dari Cyber Library sesuai dengan soal yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.